Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kami bersyukur sampai hari ini kita semua masih berada dalam kasih karunia Tuhan yang terus menjaga juga menyertai kita. Baik, kali ini kita akan membahas satu buah topik dengan judul mengenakan kain lenan halus. Dan sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, ayat yang mendukung judul kita kali ini adalah Kitab Wahyu pasal 19:8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan, dari ayat ini bagaimana pandangan saudara Irfan terhadap judul juga ayat yang kita pakai untuk mendukung judul ini? Ya, baik. Jadi sebelum membahas mengenai ayat ini, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita memasuki kitab Wahyu, maka kita perlu mengingat bahwa kitab ini adalah kitab tanda ya. Jadi di Wahyu pasal 1, Yohanes sudah memberitahu bahwa tulisan-tulisannya di dalam kitab Wahyu ini penuh dengan tanda-tanda. Jadi kita tidak boleh menerimanya secara lahiriah. Kita perlu melihat dan menerima apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kita perlu terima secara rohani ya. Kita boleh renungkan, kita boleh mengetahui apa makna rohani yang ada di balik tanda-tanda yang sudah dituliskan oleh Rasul Yohanes. Jadi, Amen. Pengertian mengenakan kain lenan halus yang kita bahas di sini bukan kita mengenakan kain lenan halus secara lahiriah, pakaiannya ya dan sebagainya, melainkan kita perlu melihat secara rohani, makna rohaninya apa. Nah, ayat ini memberitahu kita lenan halus ini berkilau-kilauan dan putih bersih. Nah, kata bersih di sini bisa juga diartikan sebagai murni ya. Ini mengacu kepada sifat. Sedangkan berkilau-kilauan ini mengacu kepada ekspresi. Jadi melalui ayat ini kita tahu bahwa Allah berjanji Dia akan mengaruniakan kepada kaum beriman yang menang suatu sifat dan ekspresi dari dirinya sendiri. Ini adalah janji yang Allah janjikan untuk para pemenang yang adalah mempelai perempuannya atau istrinya. Ini disebutkan di ayat sebelumnya ya, di ayat yang ke-7. Amin. Ya, saudara-saudari, puji Tuhan. Tuhan berjanji kepada para pemenang bahwa mereka akan mengenakan pakaian putih. Mengenakan pakaian putih dalam janji ini adalah pahala yang diberikan kepada para pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Perilaku mereka dalam zaman ini akan menjadi pahala bagi mereka dalam zaman yang akan datang. Setiap orang beriman memerlukan dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian pembenaran untuk keselamatan kita yang melambangkan Kristus sebagai kebenaran objektif kita. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 15. Di sana ketika anak yang hilang itu kembali ke rumah, bapaknya mengambil sehelai jubah yang terindah yang disediakan baginya. Itulah aspek Kristus sebagai kebenaran objektif kita. Nah, perkara pertama yang dilakukan ayah itu ialah mengenakan jubah terindah itu kepadanya. Dengan mengenakan jubah itu, anak yang hilang itu dibenarkan di hadapan bapaknya. Tadinya ia telah menjadi seorang pengemis yang kasihan, tidak lagi layak hidup bersama bapaknya. Tetapi saat ia mengenakan jubah itu, ia dibenarkan dan diperkenan. Ini berarti ia dibenarkan dalam Kristus, dan Kristus menjadi jubah kebenaran. Jadi, pakaian pembenaran adalah untuk keselamatan.
Namun, di samping ini, kita memerlukan pakaian yang lain yang membuat kita diperkenan Tuhan. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 8 tadi menunjukkan jubah yang kedua. Menurut perlambangan, permaisuri dalam Mazmur pasal 45 mempunyai dua macam pakaian. Satu untuk keselamatan dan yang lain untuk dikenakan bersama-sama raja dalam pemerintahan. Setelah beroleh selamat, kita masih harus memperhidupkan Kristus sebagai pakaian kita yang kedua. Kita harus mengejar untuk menjadi matang. Jika kita berbuat demikian, maka kita akan menerima pahala. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kutipan tadi sangat menarik ya, sangat baik dan benar ya. Jadi kutipan ini membuat kita nampak bahwa ada dua makna rohani dari pakaian lenan halus ini ya. Jadi kita perlu melihat satu di aspek objektif, satu di aspek subjektif. Yang objektif ini adalah sesuatu yang merupakan fakta, sesuatu yang telah dikerjakan oleh Kristus. Jadi kita perlu tahu dan menyadari, bahkan bersyukur ya untuk fakta ini, bahwa Kristus telah menjadi pakaian lenan halus kita. Dia itu membenarkan kita secara posisi di hadapan Allah. Kita dulu posisi yang tidak benar, karena kita percaya menerima Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Allah. Allah melihat kita, dia melihat Kristus. Kristus menjadi pakaian kita yang menudungi, yang akhirnya Allah anggap, wah ini benar karena ada Kristus di sana. Nah, di aspek yang lain adalah aspek subjektif. Ini adalah sesuatu yang merupakan pengalaman, sesuatu yang merupakan hari ke hari ya kehidupan kita. Nah, kita perlu Kristus hidup di dalam kita dan membuat dia di dalam kita ini bekerja, dan dia membuat kita punya satu kehidupan yang dapat memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Jadi hari-hari kita bisa benar terhadap Allah, terhadap orang, terhadap sekeliling kita, kondisi kita dan sekitarnya dan sebagainya ya. Jadi perlu Kristus hari demi hari. Sehingga kelak di pakaian yang berikutnya ini lambang yang diwahyukan di sini ya, yaitu kita bisa menerima pahala ya. Jadi melalui kutipan tadi, melalui sharing kita, melalui wahyu Alkitab, kita nampak bahwa untuk memperoleh pahala di dalam kerajaan 1000 tahun, kita perlu mempersiapkan diri sehingga kita layak menjadi mempelai perempuan Tuhan yang mengenakan pakaian lenan halus yang berkilauan dan bersih ini ya. Jadi waktu kita melihat gambaran tanda-tanda ini, kita bisa mengambil beberapa poin ya. Yang pertama tentu perlu kita percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita ya. Dia sanggup, dia layak untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Karena dia satu-satunya manusia yang benar yang pernah hidup di muka bumi ini, dan dia mati bagi kita. Dia menebus kita. Nah, ini satu berkat yang luar biasa bagi kita orang yang percaya, yang sudah menerima Tuhan. Namun yang kedua, Alkitab juga mewahyukan tidak boleh hanya cukup puas saya sudah dibenarkan secara posisi di hadapan Allah. Tapi hari demi hari kita itu sangat mempengaruhi, sangat berkaitan dengan pahala yang akan kita dapatkan kelak ya. Jadi keselamatan itu gratis, tapi pahala itu perlu direbut, perlu dikejar ya. Jadi seperti Paulus yang mengatakan, aku mengejar ya supaya aku memperoleh Kristus. Nah, hari ini kita juga perlu mengejar supaya kita memperoleh pahala ini ya, dikenakan kain lenan halus yang dibahas di dalam kitab Wahyu. Jadi mari melalui firman Tuhan ini kita bersama-sama rindu menjadi pemenang-pemenangnya, menjadi mempelai perempuan yang mengasihi Dia, yang benar-benar kudus, matang ya, yang bisa penuh dengan sifat Allah, penuh dengan ekspresi Allah ya. Hari demi hari kita boleh perhatikan tindak tanduk kita. Kita boleh berdoa, Tuhan,
Kiranya Engkau menjadi kebenaranku di dalam setiap hari-hariku ya. Aku mau benar terhadap diri, terhadap Allah, terhadap teman-teman, terhadap orang tua, terhadap situasi sekeliling. Ya, kiranya karena Kristus hidup di dalam diri kita, Dia benar-benar ternyata di dalam kehidupan kita. Dan tatkala Tuhan datang kembali, kita benar-benar dianggap layak ya. Kita memang adalah mempelainya. Kita bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, kiranya podcast kali ini yang sangat singkat ini boleh memberkati saudara-saudari, juga para pendengar podcast Emana dimanapun Anda berada. Baik, untuk mengakhiri podcast di dalam kasih, Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Baik. Mari kita berdoa. Amen. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kedua aspek ini Tuhan, mengenai lenan halus. Tuhan, kami sadar Engkau adalah kebenaran kami. Engkau membenarkan kami di hadapan Allah. Oh, kami bersyukur untuk kebenaran di aspek objektif ini. Secara posisi, oh kami sudah dibenarkan di hadapan Allah. Namun Tuhan, kami tidak mau puas untuk aspek ini saja. Kami mau punya pengalaman yang subjektif, bagaimana Engkau membenarkan hari-hari kami, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, benda, ataupun situasi sekeliling kami Tuhan. Berkatilah hari-hari kami Tuhan. Ingatkan kami untuk terus-menerus mendapatkan Dikau, mengalami Dikau. Kami rindu menjadi orang yang siap menerima Dikau. Oh, menjadi mempelai perempuan yang matang. Kami benar-benar seperti di dalam kitab Wahyu ini. Oh, dikenakan pakaian lenan halus yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Penuhi kami dengan sifat-Mu Tuhan. Penuhi kami, oh, dengan hayat-Mu, sehingga kami bisa mengekspresikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang mendengar podcast Emana ini. Kami rindu Kau persiapkan menjadi pemenang-Mu, berbagian dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.